Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala aidan qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada al-mukarram wal muhtaram, ketua Tanfidiyah MWC NU Mustika Jaya yang dimuliakan Allah, kepada Rais MWC NU Mustika Jaya yang dimuliakan Allah, dan semuanya yang hadir di MWC Mustika Jaya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah, taufik, hidayahnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam bahagia Allah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin umat manusia yang paling sukses, tiada duanya dari dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua warga NU khususnya mendapatkan syafaatul uzma beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin, karena waktu sudah cukup malam, marilah acara kita mulai, yaitu pembacaan kitab Riyadul Badi'ah yang insyaallah akan dipimpin atau dibawakan oleh beliau Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Dahyal Afkar LC. Mudah-mudahan beliau berkenan. Karena Rais Surya kita belum berangkat, jadi wakilnya yang harus membaca. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimak dan bisa ngaji bareng-bareng, mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Dahyal Afkar, waktu dan tempat dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum kita memulai pengajian kitab Ar-Riyadul Badi'ah, mari kita bersama-sama membaca doa atau niat belajar dan ngaji sebagaimana yang sudah diijazahkan oleh Habibana Habib Hadi kemarin. Ya, saya nggak hadir, saya beberapa pekan ini Pak Lala tepar. Tensi saya naik, nah, jadi agak berat kepala, tapi alhamdulillah sudah mulai berangsur-angsur turun. Mari sebelum kita mulai dengan
membaca niat bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadzakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa 'alat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi ma'al lutfi wal afiyati wa husnil khatimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus MWC NU Mustika Jaya, yang saya hormati sahabat-sahabat, para hadirin jamaah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama dapat bersilaturahim kembali dalam rangka ngaji malam Rebu. Insyaallah kita akan melanjutkan apa yang sudah dibaca 2 minggu yang lalu. Jadi tadi siang lah sebetulnya, tapi saya jawabnya baru sore. Ustadz Adit WhatsApp saya, Yai Hasan nggak bisa hadir, mohon tolong dibaca nanti kitab. Intinya seperti itu, membaca kitab Riyadul Badi'ah. Ya siap, insyaallah. Saya nanya sampai di mana, baru sampai di awal-awal ya. Kemudian tadi ba'da maghrib Yai Hasan juga WhatsApp saya, Yai mohon didampingi kawan-kawan, sahabat-sahabat ngaji di MWC, insyaallah saya ulang. Ya baik, jadi kitab Ar-Riyadul Badi'ah ini sebetulnya mirip-mirip isinya dengan kitab Safinatun Najah. Jadi berisi tentang penjelasan ringkas mengenai usuluddin, tentang akidah dan tentang syariah fikih, ya, tentang ilmu usuluddin dan ilmu syariah. Jadi memang Ar-Riyadul Badi'ah ini sebetulnya memang ditujukan bagi para mubtadi'in, ya, para mubtadi'in, orang-orang seperti kita yang mubtadi itu masih kalau bahasanya itu mungkin masih pemula dalam ngaji seperti itu. Karena itu bahasanya sederhana, ya. Yang penting bisa difahami oleh mereka yang mengkaji maupun yang mutolaah kitab ini, ya. Sebagaimana yang diamanahkan, saya tanya kepada Ustadz Adit, Ustadz kemarin sampai mana? Kata beliau sampai i'lam annahu yajibu dan seterusnya, ya. Paragraf kalau dalam kitab saya ini baru paragraf ketiga, ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyaya bi'ulumihi fid daraini amin. I'lam, ketahuilah, annahu bahwasanya sya'an, yajibu wajib, ala kulli syakhsin pada setiap individu, minal mukallafin dari orang-orang yang mukallaf, walau kana raqiqan, meskipun syakhsun tadi adalah raqiq, meskipun mukallaf tadi adalah raqiq itu budak, ya.
Apa yang diwajibkan? Ayya'rifa, untuk mengetahui arkanal islami wal imani, rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Ya. Jadi wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui rukun Islam dan rukun iman. Ya, meskipun dia seorang budak. Jadi apa itu mukallaf? Siapa itu mukallaf? Secara sederhana, pengertian mukallaf itu adalah setiap individu yang sudah menerima beban melaksanakan kewajiban agama, baik perintah maupun larangan. Itu namanya mukallaf. Ya. Nah, syaratnya apa untuk menjadi mukallaf? Syarat mukallaf itu secara umum oleh para ulama kita disebutkan setidaknya ada 3. Ya. Yang pertama adalah ayyakuna aqilan, harus berakal. Ya. Karena manatut taklif itu akal. Ya. Kemudian yang kedua, ayyakuna balighon, harus balik. Berakal, baligh. Nah, apa itu baligh? Kalau dalam bahasa fikih, baligh itu adalah sampainya seseorang pada intihau haddis syiba, pada penghabisan masa kecilnya. Jadi orang yang sudah mencapai penghabisan masa kecilnya sudah berakhir, itu disebut baligh. Nah, ini kita sudah tahu semua ciri-ciri baligh, sebagaimana yang sering kita dengar, yang sering kita ngaji bersama dari para kiai, dari para masyayikh. Yang namanya baligh itu syaratnya, ya, tanda-tanda atau ciri-ciri baligh bagi laki-laki itu ada 3. Ya. Jadi apabila ada seorang laki-laki sudah memenuhi atau sudah memiliki ciri, salah satu dari 3 ciri di bawah ini, ciri berikut nanti itu sudah baligh dia. Ciri yang pertama adalah sudah berumur 15 tahun bagi laki-laki, ya. Jadi siapapun laki-laki, anak laki-laki, remaja yang sudah mencapai usia 15 tahun, maka dia sudah baligh. Atau kalau dia belum mencapai 15 tahun atau sudah ihtilam. Ihtilam itu maksudnya sudah keluar mani, baik dengan cara mimpi, melalui mimpi, ataupun dengan cara yang lain selain mimpi, meskipun dia belum berusia 15 tahun. Jadi ciri yang pertama, dia sudah berusia 15 tahun meskipun belum mimpi. Ya. Kayak anak saya yang paling besar itu ketika dia berusia 15 tahun, saya tanya, sudah mimpi belum nak? Dia malah nggak paham. Mimpi apa bahar ya? Mimpi basah, saya bilang gitu. Oh enggak, mimpi basah itu gimana? Ya kayak ngompol tapi bukan ngompol, saya bilang gitu. Ya. Oh belum pernah. Oh tapi kamu udah balik karena sudah 15 tahun. Jadi surgamu, nerakamu ya, nerakamu. Itu. Jadi meskipun sudah berusia 15 tahun tapi belum ihtilam, dia sudah baligh. Atau belum berusia 15 tahun tapi sudah ihtilam. Misalnya ada anak umur 9 tahun, dia ihtilam, mimpi basah, ataupun bukan karena mimpi keluar maninya, pokoknya yang lain lah. Tapi belum berusia 15 tahun, maka dia itu sudah dikatakan sebagai baligh. Ya. Kemudian yang ketiga atau ciri yang ketiga adalah keluarnya bulu kemaluan. Bahasanya agak vulgar karena memang harus disampaikan seperti itu. Kalau sudah tumbuh bulu kemaluan, itu tanda sudah baligh meskipun belum berusia 15 tahun. Nah, itu ciri-ciri baligh atau tanda-tanda baligh bagi
laki-laki. Sementara bagi perempuan ditambah 2. 3 yang tadi ditambah 2. Yang pertama, yang keempat bagi perempuan tadi yang pertama. Jadi 1, 2, 3 tanda-tandanya sama. Sudah berusia 15 tahun atau ihtilam, mimpi basah, keluar mani, entah dengan cara apapun. Kemudian yang ketiga, tumbuhnya bulu kemaluan. Ditambah lagi dengan haid. Begitu dia melihat ada darah haid, maka dia sudah balik meskipun belum mencapai usia 15 tahun. Kemudian yang kelima adalah hamil. Ya. Ada perempuan belum berusia 15 tahun tapi dia sudah hamil. Entah dengan cara apa, ya, hamil, maka dia sudah balik. Nah, tapi Imam Nawawi dalam Kasyifatus Saja, Syarah Safinatin Najah mengatakan bahwa kehamilan itu tidak dijadikan tanda balik bagi perempuan, karena yang utama, ya, karena kehamilan itu biasanya diawali dulu dengan keluarnya air mani. Nah, itu menurut Imam Nawawi. Nah, jadi itu tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sudah balik. Nah, bagi setiap mukallaf, ya, yang berakal balik, itu wajib meyakini dan wajib mengetahui, memahami dan meyakini rukun Islam dan rukun iman. Nah, ciri yang ketiga bagi seorang ciri mukallaf yang ketiga tadi berakal, balik. Yang ketiga adalah bulughud dakwah, artinya dia sudah mendengar dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlan wasallam. Monggo. Ya, seperti itu. Jadi itu ciri-ciri balik, ciri-ciri mukallaf. Ya. Nah, walau kana raqiqan, meskipun dia adalah budak. Artinya kewajiban untuk mengetahui rukun Islam dan rukun iman itu wajib diketahui setiap mukallaf meskipun dia budak. Ya. Kalau anak kecil yang belum balik itu belum dikenai kewajiban taklif, belum dikenai kewajiban untuk melaksanakan perintah dan larangan agama. Ya. Orang gila juga sama. Orang gila kehilangan salah satu syarat taklif, yaitu kehilangan akal. Ya. Anak kecil juga sama. Anak kecil syaratnya adalah kehilangan, belum mencapai balik. Nah, seperti itu. Makanya ada hadis Rasulullah yang mengatakan rufi'al qalamu an thalathatin, bahwa kewajiban hukum agama itu terangkat, tidak berlaku bagi 3 orang. Yang pertama, anin naimi hatta yastayqido, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Ya, anin naimi hatta yastayqido, dari orang yang tidur sampai ia bangun. Kenapa? Karena ketika tidur dia kehilangan kesadaran, kehilangan akalnya. Kemudian yang kedua, anis sobiyi hatta yablugho, dari anak kecil sampai dia menjadi baligh. Kemudian yang ketiga wa anil majnuni hatta yaqila atau hatta yafiqa, dari orang gila sampai sadar, sampai gilanya sembuh, ya. Nah, seperti itu. Jadi itu kewajiban mukallaf mengetahui rukun Islam dan rukun iman, ya. Nah, kewajiban ini tidak hanya kewajiban mengetahui saja, ya. Tidak hanya wajib mengetahui saja, tapi juga harus disertai dengan ayya'taqida, ya. Ayya'taqida subuta ajza'il a'malid dhahirah al-ma'lumah minad-din. Harus disertai keyakinan adanya amal-amal lahiriah yang wajib diketahui dari agama. Contohnya sholat, ya,
puasa, zakat, haji, ya. Itu selain kita wajib mengetahui, tapi juga wajib meyakininya meskipun tidak dikerjakan. Ya. Meskipun tidak dikerjakan. Ya. Tapi konsekuensi dari tidak mengerjakan kewajiban agama itu adalah dosa. Nah, jadi kewajiban mukallaf itu mengetahui rukun Islam. Ya. Kemudian wajib juga mengetahui rukun iman. Maksudnya adalah harus mengetahui sekaligus meyakini semua kewajiban iman. Ya. Kalau nggak salah dulu saya pernah di pengajian Rijalul Ansor, saya pernah menyampaikan tentang hadis Jibril. Masih ada ingat nggak? Ya, masih ingat ya? Nah, masih ingat. Nah, itu landasan daripada itu, kalau bahasa kita, bahasa Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu trilogi keberagamaan seorang mukmin. Islam, iman, dan ihsan. Ya. Hadis Jibril itu kan sudah tahu ya. Jadi malaikat Jibril datang dalam sosok manusia, laki-laki yang pakaiannya putih bersih, rambutnya klimis hitam mengkilat, tak terlihat laki-laki ini tak terlihat habis melakukan perjalanan jauh. Duduk langsung di hadapan Nabi, menempelkan pahanya di lutut Nabi, menempelkan lututnya di lutut Nabi, kemudian megang paha Nabi, lalu bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Dijawab oleh Nabi, "Al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Sodakta. Ya. Kemudian setelah itu akhbirni anil iman. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bi qadarihi khairihi wa syarrihi. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, jawaban Rasulullah tadi itu kemudian dirumuskan oleh para ulama. Jawaban beliau, keterangan Rasulullah tentang Islam itu dirumuskan menjadi apa yang namanya rukun Islam. Jawaban Rasulullah kepada Jibril tentang apa itu iman dirumuskan oleh para ulama menjadi rukun iman. Yang terakhir al-ihsan. Al-ihsanu an ta'budallah, kata Nabi. Jadi ketika ditanya ma huwal Islam, ma huwal ihsan? Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi, yang namanya ihsan itu kau sembah Allah ya, ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihat langsung Allah di depanmu. Tapi fa illam takun tarahu, tapi kalau kau tidak bisa merasakan kau melihat Allah di hadapanmu, fa innahu yaraka, yakinlah dalam hati bahwa Allah selalu melihatmu. Itu 3 prinsip keberagamaan seorang mukmin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau saudara-saudara kita yang di sebelah beda lagi, nanti itu sudah beda lagi. Ya, jadi seperti itu. Ya. Fa arkanul islami khamsatun. Maka bermula rukun-rukun Islam itu khamsatun, ada 5 ya. Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, antashhada, engkau bersaksi, an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib, yang pantas disembah illallah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusannya Allah. Wa tuqimas shalah. Rukun Islam yang kedua adalah
wa tuqimas shalah, dan kau dirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat, dan kau bayar zakat. Yang keempat, wa tasuma Ramadan, dan kau berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa tahujjal baital haram in istata'ta ilaihi sabila, jika kau mampu, ya. Jadi rukun Islam yang pertama adalah mengikrarkan kalimat syahadat, ya. Syahadat diletakkan atau menjadi rukun Islam yang pertama karena syahadat adalah syarat dari kesahihan, syarat sah tidaknya rukun Islam selanjutnya. Ya, ada orang sholat, ya. Maaf, ada orang sholat, dia tidak diketahui, kita tahu dia bukan mukmin, dia bukan muslim, tapi sholat, maka sholatnya tidak sah kalau dia belum bersyahadat. Ada orang, kita tahu dia bukan muslim, bukan mukmin, tapi dia ketika Ramadan ikut berpuasa, maka puasanya juga tidak sah. Jadi syarat sahnya amalan-amalan rukun Islam, ya, setelah syahadat itu baru sah kalau seseorang mengikrarkan kalimat syahadat. Nah, paham? Ya, ada pertanyaan? Nggak ada, ya. Syarat syahadat itu ada 5, ya. Syarat syahadat itu atau rukun syahadat itu ada 5. Yang pertama adalah syahidun. Syahidun itu adalah orang yang bersaksi, ya. Yang kedua, rukun yang kedua adalah wa masyhudun lah. Masyhudun lah itu yang dipersaksikan, ya. Siapa masyhudun lah yang dipersaksikan di sini? Yang menjadi al-masyhudullah di sini, masyhudunlah di sini adalah Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian rukun yang ketiga adalah masyhudun alaihi, ya. Rukun yang ketiga adalah masyhudun alaihi. Maksud dari masyhudun alaihi ini adalah, ya, untuk syahadat itu ditujukan untuk menentang apa? Jawabannya adalah masyhudun alaihi itu adalah kekufuran, ya. Itu namanya masyhudun alaihi. Kemudian yang selanjutnya, rukun yang keempat adalah masyhudun bih. Apa objek persaksiannya? Objek persaksiannya adalah keesaan Allah dan risalahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara rukun yang kelima adalah syighah. Syighah itu apa? Redaksi. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Jadi syighah itu diikrarkan dengan lisan. Assalamualaikum. Izin, Bib. Iya. Assalamualaikum. Maaf. Hafal. Ya. Jadi syahadat ini perlu diikrarkan bagi mereka yang hendak masuk Islam. Tujuannya untuk apa? Ya, di dalam kitab As-Simarul Yani'ah, ya, syarahnya itu, syarah Ar-Riyadul Badi'ah, itu disebutkan bahwa ikrarnya syahadat, ya, bagi orang yang hendak masuk Islam itu adalah syartun li ijra'il ahkamid dunyawiyah faqat, sebagai syarat diberlakukannya hukum duniawi kepada orang yang sudah berikrar syahadat itu. Artinya apa? Dengan mengikrarkan syahadat, orang yang masuk Islam
mengikrarkan bahwa dirinya punya hak dan kewajiban yang sama dengan sesama muslim yang lain. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Kitalah. Dengan kita yang dari lahir sudah muslim kan? Bagaimana? Perlu nggak kita baca syahadat? Perlu tidak? Ya. Kalau kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Ats-Thimar Al-Jafi'ah, ya, dikatakan bahwa la li auladil muslimin. Jadi orang-orang atau anak-anak kaum muslimin, kita-kita ini yang lahir di tengah keluarga dan orang tua yang muslim, tidak perlu lagi mengucapkan kalimat syahadat, ya. Fahum mu'minuna. Kita anak-anak orang Islam yang lahir di tengah-tengah keluarga muslim itu sudah menjadi mukmin. Illam yang tiqu tula umrihim, meskipun belum mengikrarkan kalimat syahadat sepanjang hidupnya. Apa dalilnya? Jadi di dalam surah Al-A'raf ayat ke-172 Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka mim bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-172 Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa id akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika kami mengambil mim bani adama, dari sulbi-sulbi anak-anak cucu Adam, manusia maksudnya, dari sulbi-sulbi anak Adam manusia, ya, keturunan mereka. Ya, jadi sebelum kita ditiupkan oleh Allah ke dalam janin ibu-ibu kita, ruh kita sudah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Ya, qalu bala syahidna. Roh-roh, ya, roh-roh itu sebelum ditiupkan menjadi janin itu menjawab bala. Qalu bala syahidna, mereka menjawab bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Ya. Ini oleh para ulama dijadikan dalil, menjadi dalil bahwa manusia, ya, secara umum, ya, itu sudah menjadi mukmin ketika sudah dikandung dalam perut ibunya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, ya, wa ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Ya, tidaklah setiap anak bayi yuladu illa 'alal fitrah, dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah inilah kesaksian yang diminta oleh Allah ketika masih di alam rahim itu, ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, itu namanya fitrah. Oleh para ulama akidah, fitrah itu kemudian dijelaskan sebagai satu potensi bawaan manusia untuk mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Bahasa singkatnya, fitrah itu adalah potensi setiap manusia untuk beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Islam. Kalau kita baca penjelasan tentang al-fitrah dalam hadis ma min mauludin illa yuladu al-fitrah, dikatakan al-fitrah itu pasti Islam. Al-fitrah hiyal Islam. Jadi kemampuan atau potensi bawaan manusia untuk beragama dengan benar, dengan beragama Islam. Maka Nabi Rasulullah SAW pun melanjutkan atau menutup sabdanya itu dengan bersabda, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lalu bapaknya,
kedua orang tuanya lah nanti yang akan membuat dia menjadi orang Yahudi, membuat dia menjadi orang Nasrani, atau membuat dia menjadi orang Majusi. Artinya fitrah ini pun bisa dimurtadkan, maksudnya bisa dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan, dan sekitarnya, ya. Nah, kalau kita yang lahir di tengah-tengah keluarga muslim, orang tua muslim, ya, pergaulan muslim, insya Allah sudah menjadi muslim meskipun kita belum mengucapkan kalimat syahadat. Keterangan itu bisa dilihat di kitab Ats-Tsimar al-Yafi'ah, ya. Ya. Apa ya? Pokoknya ada di syarah itu, ya. Lebih. Jadi berarti dari ayat itu sebelum akil balik berarti ya? Sebelum lahir. Artinya kan ada yang merusak. Iya. Ayat itu sendiri. Iya. Ada yang merusak. Contoh menyebutkan Allah kan begitu. Iya. Jadi kan harus bersyahadat lagi. Jadi begitu sudah melenceng, fitrahnya sudah tidak lurus lagi, maka harus bersyahadat lagi, seperti itu. Makanya kalimat Idul Fitri itu kan sering kita terjemahkan menjadi kembali kepada kesucian. Padahal tidak seperti itu. Karena puasa itu melatih fitrah kita untuk kembali kepada Allah. Disederhanakan menjadi kembali kepada kesucian. Padahal makna fitrah itu sendiri adalah potensi bawaan manusia atau potensi yang ditanamkan oleh Allah, ya, semenjak manusia lahir, ya, untuk mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan atau untuk beragama dengan benar, yaitu dengan agama Islam. Itu namanya fitrah, ya. Yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa, yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Ada pertanyaan? Oke. Apa sebenarnya hal-hal yang untuk menyempurnakan syahadat itu sendiri? Ya? Menyempurnakan syahadat itu. Jadi gini, syahadat itu bisa sempurna dengan rukun Islam sesudahnya. Syahadat itu kan rukun Islam yang pertama, ya. Dia akan sempurna dengan sholat, ya. Karena setiap sholat kita berapa kali baca syahadat itu, ya. Itu memperkuat syahadat kita, memperkuat iman kita, ya. Kemudian yang ketiga dengan berpuasa. Puasa itu kan melatih, seperti yang tadi saya sebutkan, puasa itu kan melatih jiwa kita untuk kembali kepada fitrah, ya. Seperti itu. Zakat juga sama, ya, melalui harta kita. Haji apalagi, ya, seperti itu, ya. Wa arkanul imani sittatun. Rukun iman itu ada 6, wallahu a'lam bissawab. Sudah jam 9:30. Mungkin Habib mau menambahkan, silahkan Habib. Ada yang mau menambahkan? Monggo, silahkan. Yang nggak umum itu ya, yang apa rukun syahadat tadi ya, Iya. Itu yang jarang kita ketahui. Iya. Kayak apa, masyhudun alaih, masyhudun bin. Ya, itu sebetulnya isi syahadat sebetulnya, ya. Jadi syahadat itu, tiangnya syahadat itu ada 5 itu. Ada syahid yang membaca, yang mengikrarkan syahadat. Kemudian ada masyhudun lah, yang dipersaksikan. Yang dipersaksikan itu kan pasti Allah dan Rasulnya. Kemudian masyhudun alaih, siapa syahadat itu dipersaksikan untuk menentang apa dan siapa, untuk menentang kekufuran dan kekafiran, seperti itu. Kemudian apalagi tadi masyhudun bih. Masyhudun bih itu apa yang menjadi objek yang dipersaksikan. Yang menjadi objek adalah keesaan Allah
dan risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir sighah. Sighah itu ya kalimat atau ikrar syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seperti itu. Ini ya, di masyarakat kadang kita masih percaya pada inilah dukun atau tikun, juga dukun. Dan kadang ketika kita melihat ada kejadian seperti itu tuh sudah otomatis, misalkan nolak hujan lah gitu ya, nolak hujan ya pakai dukun gitu, terus kejadian benar kan gitu, itu kan akhirnya banyak orang yang wah ini dukun ini hebat banget nih gitu. Itu ketika ada hadis yang ketika kita datang ke dukun langsung mutar, itu otomatis atau seperti apa? Sama seperti juga ketika kita ujub yang namanya syirik kecil, apakah juga harus tajid itu syahadah atau gimana? Ya. Saya jawab singkat saja. Nanti jawaban lengkapnya nanti minggu depan. Jadi ketika kita meyakini kahin, kahana, dukun, maka orang yang sudah mengikrarkan syahadat, maka dia harus mengikrarkan syahadat sekali lagi. Ya. Begitu dia meyakini bahwa taruhlah ramalannya atau taruhlah misalnya perbuatannya itu kok tiba-tiba bertepatan dengan apa ya dia meyakini adalah usaha si dukun itu, maka dia disyaratkan bersyahadat ulang, ya, seperti itu. Nanti jawaban lengkapnya minggu depan. Sudah malam, saya nggak boleh pulang malam itu. Ya. Nah, kemudian nanti tentang rukun iman ini, jadi sebagaimana disebutkan dalam syarah kitab Ar-Riyadul Badi'ah, bahwa memang poin-poin tentang rukun Islam maupun rukun iman itu diambil dari hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Nanti setelah ini ini sedikit ya, saya menyampaikan sekilas saja. Jadi nanti setelah ini kita akan bicara tentang sifat 20. Tapi sebetulnya dalam kitab ini, dalam Ar-Riyadul Badi'ah, yang dibicarakan hanya 13 sifat. Maksudnya 20 sifat wajib Allah. Tapi yang disampaikan dalam kitab Ar-Riyadul Badi'ah ini hanya 13 sifat wajib Allah, maupun sifat muhalnya, sifat mustahilnya bagi Allah, ya. Karena memang di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri memang ada perbedaan, terutama antara madhab Asy'ariyah dan madhab Maturidiyah. Madhab Asy'ariyah itu secara umum punya i'tiqad bahwa sifat wajib Allah itu ada 20, begitu pula sifat mustahilnya. Tetapi bagi kalangan madhab Maturidiyah, sifat wajib Allah hanya 13, ya. Sifat muhalnya juga ada 13, ya. Penjelasannya bagaimana? Jadi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat Allah itu baik yang wajib maupun yang mustahil itu terbagi menjadi 3 kategori. Bagi Asy'ariyah terbagi 4 kategori. Yang pertama adalah as-sifatun nafsiyah, sifat nafsiyah atau sifat tsubutiyah. Maksudnya apa? Sifat nafsiyah atau sifat tsubutiyah ini maksudnya adalah sifat yang langsung menunjuk zatnya Allah. Ini cuma satu, semuanya sepakat cuma satu, yaitu wujud. Jadi sifat wujudnya Allah itu adalah kalau disebut itu langsung menunjuk zatnya Allah. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang wajibul wujud, yang wajib adanya, ya. Kemudian yang kedua ada sifat namanya as-sifat as-salbiyah. Sifat salbiyah ini adalah sifat yang menolak semua ketidaklayakan bagi Allah. Kalau disebut sifat-sifat salbiyah itu, otomatis semua ketidaklayakan tentang Allah akan tertolak. Ya. Ada berapa? Ada qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah.
Itu namanya sifat salbiyah. Artinya menolak semua kekurangan yang ada kalau dinisbatkan pada Allah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani ini adalah kalau bahasa kita sifat yang abstrak. Ya. Ada kudrat, iradat, hayat, sama, basor, kalam. Itu namanya sifat-sifat yang abstrak. Tapi melekat pada zatnya Allah. Yang terakhir ada sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu adalah sifat yang menjadi konsekuensi daripada sifat ma'ani. Ya. Makanya kalau kita baca sifat maknawiyah itu pasti ismul fa'il daripada ismul tafdil daripada sifat ma'ani, ya. Kudrat menjadi qadiran, kudrat menjadi qadiron, ya. Iradat menjadi muridan, kalam menjadi mutakallim, sama menjadi sami'an, basar menjadi basar, seperti itu. Nah, bagi kalangan al-Maturidiyah sifat-sifat maknawiyah ini nggak perlu sebut lagi, karena sudah tercakup dalam sifat-sifat ma'ani. Artinya zat yang punya sifat ma'ani otomatis dia akan konsekuensinya dia akan melakukan apa yang dia sifat yang dia punyai, ya. Zat yang punya sifat kudrah otomatis dia pasti qadir, ya. Zat yang punya sifat maha kuasa berarti dia memang maha kuasa, jadi nggak usah disebut lagi. Jadi ikhtilafnya bukan ikhtilaf yang sifatnya usuli, bukan. Memang hanya beda dalam mengklasifikasikan sifat. Tapi ada kalangan Asy'ariyah yang memilih pendapatnya Maturidiyah, termasuk salah satunya adalah penulis kitab Ar-Riyadul Badi'ah ini, ya, seperti itu, ya. Nah sekarang sedikit terus dari tadi, ya. Kenapa sifat 20? Itu yang sering dipersoalkan oleh sebelah. Kenapa sifat 20? Ya. Jadi begini, kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya, meyakini sifat wajibnya Allah itu 20. Jadi kata wajib atau istilah wajib di sini bukan wajib syar'i, tapi wajibnya wajib akli. Artinya wajib akli itu, jadi kalau wajib syar'i apa? Sesuatu yang kalau tidak kita kerjakan kita berdosa, kalau kita kerjakan kita dapat pahala. Tapi kalau wajib akli adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan ketidakadaannya. Paham? Wajib akli adalah sesuatu yang tak bisa dibayangkan ketidakadaannya. Itu namanya wajib akli. Wajib akli ini oleh para ulama, sifat wajibnya Allah oleh para ulama yang wajib secara akal itu ada 20, ya. Dalam kitab Ummul Barohin, kitab Ummul Barohin yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibnu Yunus bin Umar bin Syu'aib As-Sanusi Al-Hasani yang wafat tahun 895 Hijriah. Beliau adalah ulama mutakalim, ahli ilmu kalam, ahli ilmu tauhid, kemudian muhaddits, ahli hadis, kemudian juga mukri. Mukri itu apa? Guru yang mengajarkan sanad riwayat Al-Qur'an, sanad qiraah. Lahir dari Aljazair, Tilmisan Aljazair. Itu beliau yang pertama kali merumuskan tentang akidah sifat 20 itu. Ketika merumuskan akidah sifat 20 itu, Al-Imam As-Sanusi tadi, ya, lebih terkenal dengan nama Al-Imam As-Sanusi, mengatakan bahwa wa mimma yajibu li maulana jalla wa azza ishruna sifatan.
Dan di antara sifat wajib bagi Allah adalah 20 sifat. Kemudian beliau melanjutkan lagi, wa asyara bimin tab'idiyah. Ya. Jadi kan saya nggak bawa kitabnya. Jadi kalau kita baca kitabnya, wa mimma diawali dengan kalimat mim, min. Min di sini adalah tab'idiyah, untuk menyatakan sebagian. Maka maknanya di antara sebagian sifat wajibnya Allah itu ada 20, ya. Kenapa? Kenapa sifat 20? Karena yang pertama, sifat 20 itu adalah batas maksimal akal manusia untuk bisa memahami Allah. Saya kenal dengan Mas Yusuf, Ustadz Yusuf saya kenal. Tetapi saya tidak tahu semua tentang Ustadz Yusuf. Kita yang sesama manusia, yang bertetangga saja, kadang meskipun kenal baik, tidak semua yang kita tahu, tidak semua kita tahu tentang orang yang kita kenal, apalagi ini pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bahwa itu baru sebagian. Kenapa? Karena prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah annallaha muttasifun, ya. Annallaha muttasifun bikulli kamalin wa munazzahun an kulli nuqsanin. Bahwa Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan maha suci dari segala sifat kekurangan. Prinsipnya itu. Jadi kenapa sifat 20? Karena si 20 itu adalah batas maksimal akal untuk memahami Allah. Karena itu orang yang sudah paham sifat 20 pasti dia ma'rifatullah. Dia pasti mudah kenal Allah. Ya. Sering saya kasih contoh di pengajian majelis zikir itu. Saya ke rumahnya Pak Lala misalnya. Saya ketemu misalnya tetangganya atau ada orang duduk depan rumahnya. Saya nanya kepada orang itu, Pak Lala ada nggak? Kalau Pak Lala ada, orangnya jawab, oh ada. Begitu pula ketika kita orang-orang yang hendak mencari Allah, pasti pertanyaan pertama adalah, Allah ada nggak? Ada. Adanya bagaimana Allah itu? Adanya kidam. Kidam itu Allah tidak punya permulaan. Artinya Allah ada dari, jadi adanya Allah itu tidak bermula dengan ketiadaan. Artinya Allah ada tanpa permulaan dari tiada. Tidak. Ya, artinya adanya Allah itu tidak sama dengan semua yang ada. Adanya Allah tidak seperti semua yang ada. Karena semua yang ada itu berasal dari ketiadaan. Kalau Allah tidak berasal dari ketiadaan. Sejak kidam, sejak azal, Allah sudah ada. Paham? Nah. Rois datang. Selanjutnya saya serahkan kepada Rois. Itu saja. Jadi yang kedua, kenapa sifat 20? Jadi sifat-sifat Allah itu tidak terbatas pada 20. Ya. Ahlan. Ya, saya tutup dari saya. Terima kasih. Ya. Saya nggak boleh pulang malam ya ini. Ahlan. Ada ya, oke. Barakallah. Ketika saya pernah dengar salah satu bahwasanya ada salah satu sahabat Nabi yang mendatangi beliau untuk masuk Islam. Sahabat beliau disuruh mati. Nah kasusnya kalau mu'alaf, ketika orang ini mu'alaf, apakah harus berhitam dulu atau terus setelahnya mandi terus saja? Apakah langsung syahadat gitu? Langsung syahadat. Mandi itu hukumnya sunnah bagi orang yang masuk Islam.
Ya. Tapi kalau khitan menjadi wajib setelah syahadat. Gitu. Dan ketika mualaf itu bisu gimana dia? Ya baik. Bisu. Ketika mu'alaf itu bisu. Iya, jadi syahadatnya kan harus diikrar. Nah, ini yang jawab ya Adi Hasan. Saya tegarin itu baca lagi. Yang kelima itu tadi ya. Saya dari orang biar mau. Monggo ya. Mohon penasihat kita, mustasyar kita. Mau dan Orang bisu. Orang bisunya sudah maksudnya dari awal malam dia mau jadi gini, syahadat itu harus diikrarkan. Syahadat itu harus diikrarkan, tetapi tidak wajib. Tapi ikrar itu tidak wajib disaksikan. Paham? Nah, kan selama jadi syahadat itu bukan seperti akad nikah, bukan. Meskipun ada seorang mu'allaf, ada seorang non-muslim yang hendak masuk Islam, kemudian dia membaca syahadat tidak disaksikan oleh orang-orang, maka Islamnya tetap sah. Ya. Karena saksi dipersaksikan oleh orang banyak itu bukan syarat wajibnya masuk Islam. Syarat wajibnya hanya baca syahadat meskipun sendirian. Ya. Jadi fungsi diikrarkannya syahadat di depan orang banyak itu sebetulnya hanyalah ikrar bahwa orang ini yang sudah bersyahadat punya hak dan kewajiban yang sama dengan saudara-saudara muslim yang lain. Jadi intinya tidak wajib disaksikan. Nah, untuk orang yang bisu, dia boleh berikrar sendiri dalam hati, atau kalau mau dipersaksikan dengan bahasa isyarat kemudian diterjemahkan oleh mereka yang paham dengan isyarat itu. Ya. Ya, boleh. Atau ya, boleh. Tapi itu dipersaksikan tidak wajib karena bukan akad nikah. Ya, bukan akad nikah. Iya. Saya tadi maghrib baru baca SMS WhatsApp beliau. Mohon maaf saya. Saya kira ada tambahan dari Yadi Hasan. Dari saya sudah cukup ya. Nanti penjelasan tentang akidah 20 insya Allah lebih cespleng dengan Yadi Hasan. Enggak. Oh ini aja ya. Maaf.